Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun berada pada saat ini. Sekalipun masih lewat atau melalui virtual, mari kita mengawali pagi ini dengan sukacita. Tentu dengan memberi tempat terindah bagi kebenaran firman Tuhan. Mari sejenak kita menyatu dalam renungan pagi ini melalui tuntunan Renungan Harian Toraya edisi Kamis 30 September 2021. Saudara-saudara yang kekasih, pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 29. Tapi sebelumnya mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan, meminta tuntunan daripada Tuhan sehingga pembacaan dan perenungan ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Semalam yang telah kami lewati bersama, Engkau tuntun kami sehingga kami boleh bangun dengan penuh damai sejahtera pagi ini. Engkau mendudukan kami masing-masing di rumah untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Sekalipun ya Tuhan masih melalui virtual, tetapi kami sangat bersuka cita oleh karena firman kebenaran Tuhan selalu hadir menyapa kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, secara khusus hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Berikan kekuatan, kemampuan, berikan kesehatan ya Tuhan, sehingga boleh menyampaikan firman-Mu secara benar seturut dan kehendak-Mu. Begitupun saudara-saudara kekasih kami Tuhan, Engkau juga berkati sehingga mereka juga konsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Jauhkan kami dari rintangan halangan, jauhkan kami dari gangguan segala cobaan kuasa iblis, sehingga kebenaran firman-Mu boleh ditaburkan hamba-Mu pada pagi hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, karena kami sudah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dan kita baca Galatia pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-29 yang merupakan bacaan kita pada pagi hari ini dalam Renungan Harian Toraya edisi 30 September 2021. Kata firman Tuhan, hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya.
Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dari Galatia pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-29 yang merupakan pembacaan kita pada pagi hari ini, diberi satu judul, hidup dari janji. Batu dikua tuo umpentoi pangallu. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Seseorang yang ingin menyerahkan harta warisannya kepada keturunannya atau kepada siapa ia ingin mewariskan warisannya, maka ia perlu membuat surat wasiat. Jika surat wasiat itu sudah jadi dan telah disahkan, maka surat wasiat itu tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh siapapun. Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih, setelah menasihati orang-orang percaya di Galatia mengenai keselamatan yang diperoleh dengan cara beriman kepada Yesus Kristus dan juga melakukan hukum Taurat, Rasul Paulus kemudian mengambil contoh bagaimana Abraham dibenarkan. Bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 7. Ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham dan ia berjanji tentang keturunannya untuk diberikan tanah leluhur. Dan saat itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, yang berarti bahwa iman Abraham
melekat pada firman dan janji Allah. Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus kemudian menunjukkan kepada orang-orang di Galatia dan juga bagi kita bahwa kita tidak dapat dibenarkan kecuali melalui iman yang dipegang teguh pada Injil. Rasul Paulus juga menunjukkan apresiasinya terhadap hukum Taurat yang walaupun tidak menyelamatkan, tetapi telah berfungsi sebagai penuntun bagi kita sebelum kedatangan Yesus Kristus. Bahwa dengan hadirnya Yesus Kristus sebagai yang dijanjikan, maka fungsi hukum Taurat sebagai penuntun tidak efektif. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yesus Kristus kita punya identitas yang baru, yaitu disebut sebagai anak-anak Allah, yang membuat kita juga menikmati janji Allah yang kekal, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita juga percaya bahwa keselamatan itu bukan lagi karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi karena kita beriman di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat kita berdoa. Tak putus-putusnya ya Tuhan Bapa di dalam surga, kami datang menghampiri hadirat-Mu, seraya mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang tidak pernah putus hadir di dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri berkat-Mu Tuhan di pagi ini. Engkau sudah membangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing, dan Engkau mendudukkan kami masing-masing di rumah untuk mendengarkan, untuk merenungkan firman kebenaran-Mu yang akan menjadi kekuatan dan penuntun kehidupan kami. Bapa dalam surga, Engkau sudah memperdengarkan firman-Mu Tuhan lewat hamba-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan Engkau berkati dan tanam baik di dalam hati kami masing-masing, sehingga mengambil tempat yang layak di hati kami, dan Engkau mengajar kami untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan di mana Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, serangkaian doa syafaat kami itu pada pagi ini Tuhan, kami datang membawa kehidupan dan keberadaan jemaat kami di tempat ini. Bapak Pendeta, Engkau berkati di dalam melayani Tuhan, melayani jemaat di tengah-tengah kehidupan ini. Dan di dalam keluarga Tuhan, Engkau mampukan Bapak Pendeta untuk menjadi imam yang selalu setia, yang selalu mengandalkan akan kekuatan daripada Tuhan. Berkati Tuhan sehingga Bapak Pendeta boleh mengangkat tugas-tugas pelayanan dengan mengandalkan daripada Tuhan. Bapa dalam surga, berdoa juga untuk majelis atau penatua, diaken, pengurus OIG, tata usaha dan koster. Mampukan kami untuk selalu seia sekata di dalam bersama-sama mengangkat tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat. Program-program yang kami sudah atur bersama, kiranya Engkau mampukan kami untuk bersama-sama mengangkat program ini sehingga boleh terrealisasi demi peningkatan dan perkembangan pelayanan di tengah-tengah jemaat.
Berikan kesehatan kepada kami semua Tuhan, sehingga kami tetap kuat dan sehat di dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, bahkan mungkin masih ada saudara-saudara kekasih kami yang masih menjalani isolasi mandiri oleh karena COVID. Kiranya Engkau berkati Tuhan seluruh upaya yang dilakukan, baik itu obat-obatan, baik itu para medis, baik itu makanan dan minuman, sehingga semuanya ini menjadi saluran kesembuhan bagi saudara-saudara kekasih kami yang sakit. Biarlah suatu saat mereka akan mendapatkan kesembuhan yang sempurna, yang asalnya daripada Tuhan, dan kembali untuk bersekutu bersama-sama dengan kami memuliakan Tuhan. Dalam yang berduka Tuhan, Engkau hiburkan mereka, sehingga mereka mengamini dan mengimani bahwa di balik kedukaan ini ada sukacita yang akan didapatkannya dari Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang masih berjuang di dalam pengembangan ilmu pendidikan. Berkati mereka Tuhan, berikan semangat sekalipun mereka belajar dari rumah masing-masing. Tetapi ketika Tuhan selalu memberi semangat, sehingga mereka tetap semangat dan setia untuk mengembangkan ilmu pendidikan dan boleh menggapai cita-citanya nanti Tuhan. Bapa dalam surga, bukakan kemungkinan kepada saudara-saudara kekasih kami yang masih bergumul oleh karena lapangan pekerjaan. Kiranya Engkau tunjukkan, bukakan lapangan kerja Tuhan, sehingga mereka pun boleh mendapatkan pekerjaan demi kelangsungan kehidupan mereka, terlebih di dalam memuliakan Engkau Tuhan. Begitupun kami yang Engkau sudah karuniakan pekerjaan Tuhan, mampukan kami untuk mengangkat tugas-tugas ini dengan mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Bapa dalam surga, segala rencana-rencana jemaat kiranya Engkau berkati. Secara khusus Tuhan, pembangunan pastori yang sedang berlangsung Tuhan, kiranya Engkau berkati semuanya ini, sehingga pembangunan pastori ini boleh selesai dengan baik dan akan ditempati oleh hamba Tuhan untuk menyusun program-program jemaat dan mendoakan anggota jemaat. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk para tukang Tuhan, kiranya Engkau juga berkati, berikan kekuatan kesehatan sehingga para tukang tetap setia dan kuat di dalam menyelesaikan pembangunan pastori ini. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk seluruh rencana dan program jemaat, bahkan pemilihan majelis, kiranya Engkau berkati Tuhan, sehingga proses pemilihan majelis nantinya boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan akan memilih siapa yang akan melayani dan menjadi wakil Tuhan di tengah-tengah jemaat untuk melayani Tuhan. Bapa dalam sorga, ampunkan salah dan dosa kami Tuhan. Dengarkan permohonan kami yang kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam renungan pagi. Terima kasih atas kesetiaan kita. Terima kasih atas perhatian kita. Selamat menikmati kebahagiaan hari ini. Kita sudah diberikan berkat pada pagi hari ini lewat firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Jangan lupa menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tuhan memberkati kita. Salam sehat. Shalom.